Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim alaih. Tadi disampaikan oleh Bapak Dirjen bahwa perkara ekonomi syariah data terupdate ada 545 perkara pada tahun 2023, sekitar 500 perkara pada tahun 2024, dan real semua data itu tidak merata di setiap pengadilan di seluruh Indonesia, baik pengadilan tinggi agama maupun pengadilan agama. Real, tidak merata. Dengan demikian dengan demikian ternyatanya juga bahwa tidak semua tenaga teknis, hakim, panitera pengganti, jurusita tersentuh oleh perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Syariah finance landscape, yaitu wawasan kita tentang pemahaman atas gambaran umum dari keuangan syariah. Ya. Syariah finance, ya, keuangan syariah itu di dalam kehidupan masyarakat Indonesia dengan segala peraturan perundang-undangannya dan segala lembaga-lembaga yang mengelolanya, itu harus menjadi pemahaman kita semua, terutama aparat peradilan, ya, hakim, panitera, jurusita, dan jajarannya. Di dalam Syariah Finance Landscape ini, gambaran umum ini, ada beberapa instansi yang terlibat dalam pengertian sebagai regulator dan memimpin lalu lintas keuangan syariah ini, dan juga nanti pelaksana dari bagaimana keuangan syariah ini diinteraksikan dalam kehidupan masyarakat. Beberapa instansi itu adalah, pertama, Bank Indonesia yang memegang kebijakan moneter dan memegang kekuasaan pengawasan makro serta mengatur sistem pembayaran. Bank Indonesia. Yang kedua, LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. LPS ini sudah dibahas 3 bulan yang lalu oleh Pak Yang Mulia Pak Yasardin, tuaka kita. Waktu itu belum tuaka mungkin ya? Iya, belum. Ya, jadi beliau sudah memulai membicarakan hal berkaitan dengan apa yang kita bicarakan pada hari ini, dan itu sangat penting. Mudah-mudahan itu sudah menjadi apa yang sudah kita pahami dan kita tingkatkan lebih lanjut pemahamannya, yaitu tentang lembaga penjamin simpanan. Nanti kita harus bisa membedakan LPS dengan lembaga asuransi, sama-sama lembaga penjamin. Yang berikutnya ada OJK. Dulu OJK ini menjadi bagian dari Bank Indonesia. Sekali lagi saya sampaikan, sebelum ada Undang-Undang OJK tahun 2004, maka OJK ini bagian dari tugas dan fungsi Bank Indonesia. Lalu dalam perkembangannya OJK dibuat sebagai lembaga tersendiri. Dia merupakan lembaga regulasi sekaligus juga lembaga supervisi. Regulasi menciptakan aturan-aturan yang sedemikian rupa bisa diterapkan oleh semua semua hal-hal yang berkepentingan dengan keuangan syariah ini, lalu melakukan pengawasan.
Tiga ya. Bank Indonesia, LPS, dan OJK. Lalu pada sisi lain, karena kita membicarakan bagaimana syariah, ekonomi syariah diinteraksikan, diterapkan dalam kehidupan sistem keuangan Indonesia, ada yang namanya DSN MUI. DSN MUI bertugas dan berfungsi membuat fatwa-fatwa yang nanti akan diimplementasikan oleh mulai dari pembuat regulasi OJK, lembaga pengawas OJK dan Bank Indonesia, lembaga penjamin simpanan, dan seterusnya lembaga-lembaga yang berkaitan dengan perbankan syariah dan non-perbankan syariah, itu berakar dari fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional di bawah Majelis Ulama Indonesia. Lalu semuanya itu nanti akan diterapkan oleh Dewan Pengawas Syariah dan Penasehat Syariah pada lembaga keuangan syariah. Apa itu lembaga keuangan syariah? Nanti kita bicarakan lebih lanjut. Jadi, lembaga keuangan syariah mendasarkan kegiatannya kepada Dewan Syariah Nasional dengan fatwa-fatwanya, lalu OJK membuat regulasinya, LPS memberikan jamin kepada simpanan, Bank Indonesia sebagai pengatur kebijakan moneter, pengawasan makro, dan pengatur sistem pembayaran. Dewan Pengawas Syariah berada di dalam lembaga keuangan syariah. Kita akan bicarakan lebih lanjut. Bapak dan Ibu yang saya hormati, berdasarkan beberapa lembaga di atas tadi, kita mengenal ada perbankan syariah, BUS, bukan Busra ya, BUS, Bank Umum Syariah. Ya. Lalu nanti ada lagi lembaga non-bank yang bergelut dengan persoalan keuangan syariah ini. Lembaga perbankan syariah itu ada 3. Pertama ada Bank Umum Syariah, yang kedua ada namanya unit usaha syariah yang berada di bawah manajemen bank konvensional, dan yang ketiga apa yang disebut dengan BPR syariah. Itu yang berkaitan dengan perbankan syariah. Bank syariah, unit usaha syariah atau UUS, dan BPR syariah. Mereka punya program-program ya. Sedangkan non-bank itu juga dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006. Itu diantaranya ada takaful atau asuransi syariah, ada dana pensiun syariah, ada asuransi pembayaran syariah, pembiayaan syariah, ada lembaga pegadaian syariah, koperasi syariah, dan seterusnya. Itu lembaga-lembaga non-bank yang berkaitan dengan syariah. Kemudian ada lagi yang dikenal dengan pasar modal syariah. Di luar perbankan dan lembaga non-bank dan pasar modal, ada lagi sektor dana sosial keagamaan yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Apa itu? Berkaitan dengan dana haji, wakaf, zakat, sedekah, dan infak. Itu lembaga-lembaga yang berkaitan. Jadi ada 4 bagian yang besar ya. Perbankan, non-perbankan, non-bank ya. Kemudian pasar modal, dan keempat lembaga-lembaga sosial. Dana haji, wakaf, zakat, sedekah, dan
infak. Itu berkaitan dengan keuangan syariah di Indonesia. Lembaga-lembaga lain yang berkaitan juga dengan keuangan syariah ini adalah lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pembahasan akademik. Pergulatan-pergulatan akademik itu ada di perguruan-perguruan tinggi dan lembaga-lembaga pelatihan. Perguruan tinggi itu banyak sekali sekarang ya. Malah di universitas-universitas besar sudah ada program-program ekonomi syariah menjadi suatu bahagian dari kegiatannya di perguruan tinggi tersebut. Lembaga pelatihan macam-macam swasta ada seperti lembaga yang dipimpin oleh Adi Warman Karim, lembaga yang dipimpin oleh siapa itu namanya yang dari Medan itu Iktisad ya, Iktisad Agustianto dan seterusnya. Itu berfungsi membangun sumber daya manusia, kemudian juga lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan lembaga pelatihan ini berkaitan dengan Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia, dan Basnas atau Badan Zakat, Amil Zakat Nasional. Saya kira landscape ini sudah saya kutip dari sumbernya Master Plan Keuangan Syariah dari Bappenas. Jadi ini negara yang mengeluarkannya landscape ini pada tahun 2015. Cuma yang perlu diperhatikan dalam landscape ini adalah betapa mungkin apakah tertinggal atau dianggap sebagai sesuatu yang kurang penting di mana peradilan agama. Nggak ada dalam landscape ini. Tidak tergambar. Padahal dia menjadi bagian. Tapi itu juga menggambarkan bahwa peradilan agama itu harus dipahami sebagai bagian dari syariah finance di Indonesia, tapi dia berada di hilir. Yang kita bicarakan awal ini adalah soal yang di hulu, yang berkaitan dengan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, umat Islam secara khusus, tetapi peradilan itu berada di hulu. Nah, ini bisa dilihat dari gambar berikutnya, dari governance, tata kelola. Tata kelola ini kita bisa mengambil akarnya dari Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, OJK dan BI itu merupakan pemegang otoritas, lalu turun berinteraksi dengan perbankan syariah. Tentu saja di sini juga belum tergambar lembaga-lembaga non perbankan yang sudah kita bicarakan tadi. Ya. Lalu interaksi syariah perbankan syariah itu adalah OJK, BI, perbankan syariah, dia berinteraksi dengan DSN MUI sebagai penerbit fatwa-fatwa syariah yang nanti diregulasikan oleh OJK dan BI, terutama OJK ya. Kalau dulu BI dengan PBI, Peraturan Bank Indonesia, OJK dengan Peraturan OJK. Lalu semuanya itu diimplementasikan lebih lanjut apa yang difatwakan DSN dan apa yang diregulasikan oleh OJK diterapkan oleh Syariah Bank, lalu DPS sebagai pengawasnya, ya, pengawasnya. Nanti kan kita bicarakan DPS itu apa fungsinya dulu dan sekarang, ya. Itu. Untuk memperkuat apa yang kita bicarakan ini, maka semua saya ajak agar memahami beberapa dasar hukum lembaga atau badan dalam industri keuangan syariah. Apa itu? Pertama, Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 sebagai Undang-Undang Bank Indonesia. Terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004. OJK, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011. Ya.
Maaf tadi salah, saya bilang 2004. Jadi OJK itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Perubahan utamanya adalah dulu fungsi regulasi dan pengawasan keuangan ini berada di Bank Indonesia, tetapi sekarang berada di bawah kekuasaan dan wewenang OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi sebuah lembaga yang kalau boleh dibilang sebagai pengembangan atau pecahan dari Bank Indonesia. Lalu ada LPS, juga ada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004. Saya ingin segarkan kembali bahwa LPS ini sepanjang fungsi dan tugasnya kemarin sudah dibahas panjang lebar oleh Pak Yasardin. Kita punya bahannya dan ini sangat bagus sekali. Nanti tolong dirujuk kembali dalam meningkatkan kompetensi kita beriringan dengan apa yang kita bicarakan pada hari ini. LPS, lembaga penyelesaian, lembaga penjamin simpanan. Ya. Lalu ada DSN. DSN itu dimulai dengan SK MUI nomor 754 tahun 1999 dan kemudian BI dan dilanjutkan oleh OJK, dilanjutkan oleh LPS, semuanya mendasarkan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah itu dalam hal ini dibaca adalah sepanjang yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN. Kemudian kita bisa juga harus memahami adanya BWI, Undang-Undang tentang Wakaf, kemudian Undang-Undang tentang Zakat, yang lembaganya adalah Basnas, BWI, Badan Wakaf Indonesia, lalu Basarnas, yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Sebenarnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ini adalah tentang hak tanggungan, tetapi Basarnas ini berkaitan dengan itu. Oke. Selanjutnya saya ingin mengajak kita semua agar memahami lebih baik tentang prinsip syariah dan Dewan Pengawas Syariah. Apa yang dimaksud dengan prinsip syariah? Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki wewenang dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Dalam hal ini adalah MUI dengan Dewan Syariah Nasionalnya. Dan itu dimuat di dalam pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Lalu sedikit lebih khusus, prinsip syariah di pasar modal adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di pasar modal berdasarkan fatwa DSN juga, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan POJK dan atau POJK lainnya didasarkan pada fatwa DSN MUI ini. Jadi prinsip syariah pada awalnya dikeluarkan oleh DSN lalu diregulasikan oleh OJK dalam bentuk peraturan OJK, lalu diterapkan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah. Oke, lanjut. Lebih khusus lagi juga ada regulasi lain yang bisa kita lihat dan kita pahami, yaitu tentang prinsip syariah dan Dewan Pengawas Syariah di dalam perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Selain mempunyai Dewan Komisaris, wajib juga mempunyai Dewan Pengawas Syariah. Pasal 109 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Itu hal yang berkaitan dengan prinsip syariah dan Dewan Pengawas Syariah di dalam regulasi yang ada. Agak lebih menukik, kita akan bicara tentang DPS. DPS itu
terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Lalu ada juga di dalam perkembangannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan syariah. Ini agar lebih dipahami lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 4 ini adalah Undang-Undang Omnibus Law. Jadi Omnibus Law ini dengan segala kritik yang ada padanya, itu juga membuat perkembangan khusus tentang ekonomi syariah. Ya, di dalam Undang-Undang Nomor 4 itu dijelaskan fungsi dan tugas Dewan Pengawas Syariah. Bagaimana prinsip-prinsip syariah itu dijalankan oleh DPS yang sedikit berbeda dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Apa bedanya? Bedanya adalah DPS pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah hanya bertugas sebagai memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Tugas ini juga seperti itu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, tapi bedanya posisinya lebih kuat, tidak sekedar pihak yang memberikan saran dan jasa kepada badan bank unit syariah, bank umum syariah atau unit usaha syariah yang ada DPS-nya bersama-sama dengan akuntan publik, penilai dan konsultan hukum memberikan nasihat dan saran, tetapi pemberian saran dan apa itu dia sudah berada di pihak yang terafiliasi. Jadi dia sudah setara dengan komisaris. Ya. Bersama-sama DPS itu dengan komisaris, direksi, atau yang setara kuasanya, pejabat atau karyawan bank, dan seterusnya. Jadi kalau dulu dia agak sedikit di pinggir-pinggir atau agak di tengah sebagai pemberi saran, tapi sekarang dia berada dengan sebutan pihak yang terafiliasi. Mana tahu hakim-hakim yang mau pensiun mau jadi apa? Mau jadi berbakat menjadi DPS ya, tentu dengan prosedur-prosedur pengangkatan tertentu. Ini juga pemahaman ini perlu kita lakukan. Ini menggambarkan bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mengalami kemajuan memposisikan DPS di dalam kegiatan perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah. Dan itu ditegaskan lagi oleh POJK, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024, baru sekali ya, tentang penerapan tata kelola syariah bagi bank umum syariah dan UUS, unit usaha syariah pada bank konvensional, bahwa DPS adalah pihak yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggara kegiatan bank umum syariah dan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah agar sesuai dengan prinsip syariah. Dan pihak terafiliasi itu adalah komisaris, DPS, direksi, pejabat dan karyawan perbankan atau lebih lanjut oleh LKS, Lembaga Keuangan Syariah. Jelas ya, kedudukan DPS yang berbeda antara Undang-Undang Nomor 21 2008 dengan Undang-Undang Nomor 4 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang bagian dari Omnibus Law yang heboh itu untuk hal-hal yang di luar ini gitu ya. Oke. Tadi sudah diteraskan bahwa ada PBI sebelum ada OJK, lalu ada OJK pengganti tugas-tugas sebagian tugas-tugas Bank Indonesia. Peraturannya menjadi peraturan Bank Indonesia, ada dulunya, sekarang peraturan OJK. Pasal 20 menegaskan bahwa DPS bertugas melakukan pengawasan untuk kepentingan bank atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh direksi agar sesuai dengan prinsip syariah dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut serta memberikan opini syariah terkait kegiatan bank. Posisinya sekarang disebut dengan
pihak-pihak terafiliasi. Kalau dulu belum termasuk pihak yang terafiliasi. Harus kita lihat dengan tajam beda PBI dengan POJK. POJK dikeluarkan oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, PBI dikeluarkan oleh Peraturan Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia itu dalam hal yang kita bicarakan ini tentang DPS telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak berlakunya POJK nomor 2 2024. Baik, saudara-saudara, kita masuk kepada tata kelola syariah yang menjadi judul dari pembahasan pembinaan pada hari ini. Apa yang dimaksud dengan tata kelola syariah? Tata kelola syariah adalah struktur, di sini lebih tegas di bank, lembaga bank ya. Walaupun ini bisa dibaca juga untuk lembaga lain. Tata kelola syariah pada bank adalah struktur, proses, dan mekanisme pengelolaan bank untuk memastikan penyelenggaraan kegiatan usaha bank sesuai dengan prinsip syariah. Jadi, apakah bank syariah itu dikelola? Bank syariah itu ada BUS, ada UUS, ada bank BPRS. Ya? BPRS. BPRS ya. BPRS, UUS, atau BUS. Maka apakah pengelolaannya sesuai dengan prinsip syariah? Semuanya itu disebut dengan tata kelola syariah, diatur oleh POJK nomor 2 tahun 2004. Apa itu tata kelola syariah? Itu diwujudkan minimal melalui A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS, penerapan fungsi kepatuhan syariah, penerapan fungsi manajemen risiko syariah, penerapan fungsi audit intern syariah, dan pelaksanaan kaji ulang ekstern terhadap tata kelola syariah. Minimal itu pemahaman. Dan ini luas sekali ya. Luas sekali. Oleh karena itu, beriringan dengan berkembangnya perbankan syariah di Indonesia sejak tahun 1990-an, dengan terbentuknya waktu itu Bank Muamalah dan beberapa institusi lain, itu tantangan di masyarakat adalah bagaimana sumber dayanya itu dikembangkan oleh Fakultas Syariah di UIN, kemudian dikembangkan oleh beberapa perguruan tinggi dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Namun dalam perkembangannya kita tidak bisa menafikan bahwa awalnya lembaga-lembaga keuangan syariah ini yang menjaga prinsip-prinsip syariah tidak dikelola oleh orang-orang yang memahami keuangan syariah secara umum, karena merupakan pengembangan dalam perkembangannya dulu ya. Sekarang sudah mulai menjadi lebih kuat. Oleh karena itu nuansa perbankan konvensional sangat terasa dalam denyut pergerakan pengelolaan lembaga keuangan syariah pada awalnya, tapi sekarang mulai berangsur ya. Ahli-ahli perbankan syariah baik dari universitas atau perguruan tinggi agama maupun perguruan tinggi umum itu sudah banyak sekali ya. IPB saja juga sudah punya, kemudian universitas besar, UI, Trisakti ya, itu semua menjadi penguat sumber daya manusia. Bagaimana supaya tata kelola syariah di perbankan syariah dan di lembaga keuangan syariah ini menjadi lebih syariah. Kritik-kritik ataupun wacana-wacana yang agak miring-miring juga akan terjadi, tetapi kita semua mungkin bertanggung jawab, walaupun kita berada di hilir sekali dari sistem ini, kita juga bagian dari orang yang bertanggung jawab bagaimana supaya prinsip-prinsip pengelolaan bank syariah ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah bisa dijalankan. Oke, tata kelola syariah. Kemudian strukturnya itu dilewatkan. Bagaimana itu
itu bisa dilihat penerapan dan penilaian itu bisa diketahui dan bagaimana tidak lanjut ketidakpatuhan bisa dilakukan. Nah, ini belum menyentuh pengadilan ini, belum persoalan litigasi. Tetapi dalam pengelolaan bank syariah, pertama ada laporan. Bank wajib melakukan laporan tata kelola syariah setiap tahun. Ya. Kalau dia bank umum syariah, ya menjadi bagian dari laporan perbankannya secara satu kesatuan. Kalau dia berada di UUS, unit usaha syariah pada bank konvensional, maka laporan tentang pelaksanaan tata kelola syariah ini menjadi bagian dari tanggung jawab UUS pada sub pelaksanaan dan tanggung jawab perbankan konvensional itu secara umum. Nanti dari situ diketahui apakah penerapan tata kelola syariah dilakukan atau tidak. Pada sisi lain ada penilaian sendiri penerapan tata kelola syariah dan itu setidaknya dilakukan 2 kali setahun. Itu diatur oleh POJK tadi. Ya. Sebagai contoh, kalau terjadi ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah, maka secara berkala akan diadakan perbaikan akad pembiayaan, pengalihan penghasilan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah ke penerimaan non halal. Ya. Jadi kan kalau ada penghasilannya dia non halal itu dikeluarkan dari pembukuan keuangan lembaga keuangan syariah, perbankan syariah. Ya, penerimaan non halal disisihkan sehingga dia bisa dijaga tingkat kehalalannya. Pada sisi lain kalau ada terjadi perbaikan akad pembiayaan, maka itu diperbaiki secara berkala, secara mandiri, ya, yang dikenal dengan penerapan tata kelola syariah sendiri. Oke, lanjut. Agar ketidakpatuhan syariah dalam aktivitas perbankan ini bisa dilihat potensinya, itu bisa dilihat dari tiga bahagian besar. Ya. 3 bahagian ketidakpatuhan syariah. Ya. Potensinya bisa dilihat pada proses pencegahan, itu ada namanya syariah compliance, syariah risk management. Ada aturan-aturan internal dalam berupa budaya kepatuhan, mengelola risiko kepatuhan, mengidentifikasi, mengukur, mengontrol, memonitor, lalu menindaklanjuti temuan-temuan, dan berkomitmen ke penciptaan aturan-aturan baru secara internal lembaga keuangan syariah, perbankan syariah, atau nanti lebih lanjut bermuara ke OJK dan boleh jadi juga bermuara ke Dewan Syariah Nasional yang mengeluarkan fatwa-fatwa bila perlu. Itu namanya bahagian dari pencegahan. Ya. Lalu potensi ketidakpatuhan itu juga berada dalam proses. Dalam proses itu yang bagian business application itu adalah formulir-formulir, kemudian pemberitahuan, iklan-iklan yang menggambarkan bagaimana proses operasional bisnis syariah ini dilakukan. Nah, itu juga berpotensi untuk tidak patuh syariah. Oleh karena itu, ini menjadi bahagian yang harus dicermati, terutama oleh DPS. Tapi itu kan DPS internal institusi, tapi masyarakat secara umum juga bisa memberikan masukan-masukan. Pada sisi lain, dalam bagian proses ini adalah ini intinya sekali, yaitu terdapat ketidakpatuhan syariah atau potensi aktivitas perbankan yang tidak sesuai dengan syariah
pada pembuatan akad, pada penjelasan atau isi dari akad tentang hak dan kewajiban, tentang bagaimana social responsible, ya, tanggung jawab sosial. Itu ada dana-dana khusus diantaranya yang bisa dikeluarkan, termasuk untuk wakaf, untuk apa dan seterusnya dari perusahaan-perusahaan itu, ya. Kemudian bagaimana laporan-laporan tentang keuangan dari lembaga itu sendiri. Itu mengandung juga potensi ketidakpatuhan syariah. Lalu bagian terakhir, bagian yang ketiga, potensi ketidakpatuhan syariah itu berada di bagian pemeriksaan, audit eksternal, pengawasan DPS reguler, audit reguler, dan seterusnya. Semuanya ini nanti dia berinteraksi dengan perbaikan-perbaikan internal atau perubahan-perubahan atas regulasi dan perubahan-perubahan kepada fatwa, ya, perkembangan kepada fatwa bila dibutuhkan pengembangan-pengembangannya. Jadi potensi tidak sesuai syariah itu nanti akan berinteraksi dengan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga yang terkait, baik dari segi pencegahan, baik dari segi proses, maupun dari segi pengawasan atau pemeriksaan. Mungkin pertanyaannya adalah, loh di mana letak peradilan? Ya? Di awal tadi saya menyampaikan di dalam landscape, ya, ada Badan Arbitrase Syariah Nasional. Nah, ini Badan Arbitrase ini bisa kita pahami dari, tolong Pak Fajar, dasar hukum penyelesaian sengketa perbankan syariah. Jadi ada sengketa, ada sengketa itu ada dua. Ya. Yang pertama litigasi, ada non litigasi. Litigasi itu peradilan agama, ya. Peradilan agama itu bisa dilihat dari pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008. Lalu ada sedikit keributan dulu tentang berwenang atau tidaknya peradilan agama, lalu diselesaikan oleh MK dengan pasal 93 PUU garis miring 10 Romawi garis miring 2012 tentang wewenang penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Jadi sekarang ada atau tidak ada di dalam akad, di dalam perjanjian, maka semua hal-hal yang berkaitan dengan sengketa keuangan syariah itu diselesaikan secara litigasi oleh peradilan agama. Ini agak panjang lebar juga sudah dijelaskan oleh Pak Yasardin pada bulan Juli yang lalu. Semoga ini menjadi sesuatu yang menguatkan pemahaman kita dalam meningkatkan kompetensi kita. Itu litigasi peradilan agama. Non litigasi ini lebih dominan sebenarnya di dalam implementasi keuangan syariah secara keseluruhan. Apa itu non litigasi? Yaitu arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Ada istilah ADR, ya, alternative dispute resolution. Alternative dispute resolution. Arbitrase dan APS itu masuk dalam ranah non litigasi. Itu banyak, ya, diantaranya arbitrase, ada mediasi, ada negosiasi. Itu juga menjadi tanggung jawab kita untuk meningkatkan kompetensi pemahamannya. Ya. Kalau nggak paham ini nanti kita campur aduk, ya kan? Arbitrase baru menjadi wewenang kita kalau terjadi gugatan terhadap putusan arbitrase.
Itu jadi ada contohnya, ya. Jadi arbitrase itu non litigasi, tetapi kalau ada yang menggugat tentang bagaimana pelaksanaan putusan arbitrase tidak jalan, itu menjadi tugas litigasi. Oke, kita agak kembali ke belakang sedikit, yaitu pemahaman kita tentang market share, ya. Ini kerjaan kita ini dalam lingkup apa, ya? Jadi market share keuangan syariah tahun 2023, yang tolong Pak apa? Pak Fajar. Ya. Market share itu Pak Fajar, Ya. statistik. Jadi keuangan syariah itu di tahun 2023 itu besarnya sudah 7,44% dari keseluruhan peredaran keuangan, ya, keuangan secara keseluruhan. 7,44% itu yang berkaitan dengan keuangan syariah, ya. 7,44% dibanding 92,56%. Itu berada di lembaga-lembaga BUS, Bank Umum Syariah, UUS, Unit Usaha Syariah, BPNS, lalu asuransi syariah, dana pensiun, apalagi pegadaian, dan seterusnya. Pasar modal, juga mungkin termasuk di dalamnya dana haji, wakaf, dan seterusnya. Market share-nya sudah 7,44%. Dan itu pertumbuhan terakhir tahun 2023. Ada lagi data terakhirnya tadi, itu semuanya, mana tadi? Ya sekitar di bawah 10%, Mas. Ya, di bawah 10%. Market share. Sementara aset itu agak di atas 10%, ya. Data terakhir 2023 sampai 2000 bulan Juni tahun 2024, ya. Kemudian saya ingin mengajak kita semua, karena kita membicarakan sistem keuangan, finance, maka ada dua sistem keuangan yang harus kita pahami. Pertama ada direct finance dan dua indirect finance. Ada sistem keuangan yang bersifat langsung, di mana pemilik dana langsung dapat memberikan dana lebihnya kepada pihak yang membutuhkan melalui sistem pasar modal seperti saham dan obligasi. Nah, jadi kalau kita sudah tahu dan terlibat di pasar modal, pasar saham, di obligasi, ya, itu termasuk dalam kelompok direct finance, sistem keuangan langsung. Yang kedua, kita harus paham bahwa ada sistem keuangan yang lain disebut dengan indirect finance, tidak langsung. Ini diwakili oleh institusi-institusi perantara, media. Yang paling terkenal itu ya perbankan. Lalu yang lain-lainnya ya asuransi, dana pensiun, dan seterusnya tadi, ya. Jadi itu sistem keuangan. Lalu yang perlu juga kita pahami kembali, setelah kita juga memahami RPS 3 bulan yang lalu, aktivitas bank syariah itu apa? Itu terbagi 3, ya kan? Yang pertama, funding, pendanaan. Yang kedua, financing atau lending, pembiayaan. Yang ketiga, produk jasa. Jadi kalau pendanaan itu orang punya uang lebih, lalu disimpan di bank, giro, tabungan, deposito, mudharabah.
mungkin juga bentuk lain dari masyarakat. Lalu ada orang nggak punya uang, minta pembiayaan kepada bank, pembiayaan lembaga keuangan syariah. Bentuknya murabahah, salam, istisna, ijarah, IMBT, dan seterusnya. Lalu ada produk-produk jasa, ya. Hiwalah, rahan, wakalah, kafalah, wadiah. Jadi di sini ada kegiatan-kegiatan yang bersifat bisnis, ada kegiatan-kegiatan yang juga dikelompokkan kepada non-profit, ya, non-profit. Non-profit itu ya wadiah, qard, wakaf, dan lain sebagainya. Jadi pemahaman kita kepada aktivitas bank syariah ini akan memudahkan kita kalau kita menghadapi sengketa ekonomi syariah. Lalu saya ingin mengajak kita semua memahami LPS dan asuransi. LPS itu menggunakan mekanisme penghindaran risiko atau loss avoidance mechanism, memberikan kewajiban kepada penjamin untuk membayarkan kewajiban finansial dari terjamin kepada penerima jaminan dalam hal terjamin gagal memenuhi kewajibannya. Ini ada undang-undangnya. Ini sudah dibahas oleh Pak Yas sudah 3 bulan yang lalu. Ya, LPS. LPS tidak membuat ikatan perjanjian dengan nasabah, dengan apa namanya, dengan pemilik uang secara langsung, tetapi dia melalui undang-undang melakukan penjaminan, ya, penjaminan. Nanti diawasi oleh OJK. Pada sisi lain dia berbeda dengan asuransi. Asuransi dia menggunakan mekanisme pendanaan kerugian, loss funding mekanisme yang dirancang untuk memberikan kompensasi kepada tertangguh terhadap kejadian yang tidak dapat diprediksi, melakukan pengumpulan premi yang didapat untuk digunakan dalam membayarkan klaim kompensasi kepada tertangguh. Di sini bisa kita lihat bedanya. Yang membayar premi LPS adalah peserta lembaga keuangan syariah, sedangkan pada asuransi yang membayar premi adalah nasabah, ya, yang membayar premi nasabah. Kemudian saya sebelum masuk kepada diskusi, ada satu lagi soal, ya, jejak singkat penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Tolong Pak Fajar. Jejak singkat penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Pada awalnya wewenang pengadilan agama itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 itu tidak ada perkara ekonomi syariah. Tiba-tiba melalui proses yang berdimensi politik hukum di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kewenangan pengadilan agama ditambah dengan hal-hal yang berkaitan dengan zakat, infak, dan ekonomi syariah yang berkaitan dengan keuangan syariah. Ya. Sebelumnya mungkin wakaf sedekah lah, ya, yang agak bersifat sosial itu, tapi tidak langsung berkaitan dengan ekonomi syariah. Kalau Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 itu lebih tegas, ya. Disitulah terjadi semacam perkembangan yang sangat signifikan di dalam masyarakat Islam di Indonesia, dan kita tahu yang terlibat memanfaatkan ketentuan-ketentuan ini bukan hanya masyarakat Islam, tetapi juga orang-orang yang komit untuk menggunakan sistem ekonomi syariah. Lalu ada pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008, tadi juga sudah dijelaskan tentang perbankan syariah yang memberikan pilihan forum, choice of forum, tapi akhirnya itu memberikan penegasan bahwa kewenangan pengadilan agama.
sebagai yang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Lalu ada putusan MK mengakhiri polemik choice of forum tadi. Lalu ada Perma nomor 2019 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah sebagai petunjuk teknis. Nah, ini sangat penting ya bagi seluruh hakim dan jajaran pengadilan untuk memahaminya. Lalu ada SEMA tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi yang mutlak menjadi kewenangan peradilan agama. Itu jejak singkat sejarah. Lalu jejak singkat sejarah itu bisa dilihat dari putusan-putusan tentang perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Sedikit agak ke pangkal, ya, bahwa perkara-perkara ekonomi syariah itu dalam dua bentuk, itu sudah kita ketahui semua. Ada pada dasarnya ya, yaitu sengketa tentang wan prestasi dan sengketa tentang perbuatan melawan hukum. Di antaranya tentu mempersoalkan soal akad ya, karena wan prestasi berawal dari perjanjian ya, kontrak. Nah, yang perlu kita pahami kembali secara sederhana oleh semua kita, baik yang sudah menangani perkara ekonomi syariah, apalagi yang belum, agar kompetensi kita terjaga, bahwa ada akad, ada dua macam akad ya, akad sahih dan akad ghair as-sahih. Akad sahih sederhananya adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat. Ya. Kalau itu terpenuhi, maka akadnya disebut akad yang sah atau yang sahih. Sedangkan akad yang tidak sahih itu ada dua bentuk. Yang pertama disebut batal, yang kedua disebut fasad atau fasid. Ya. Yang batal yang mana? Kalau tak terpenuhi rukun dan syarat. Kalau terpenuhi rukun dan syarat, dia disebut sah. Kalau tak terpenuhi rukun dan syarat, dia disebut dengan akad yang batal. Nah, jadi kalau kita mau membatalkan akad, nanti itu terkait dengan rukun dan syarat yang tidak terpenuhi. Sementara akad yang fasid atau yang fasad itu mungkin atau sangat boleh jadi rukun dan syaratnya terpenuhi, tetapi terdapat ketentuan tertentu yang menghalangi keabsahannya. Ya. Lanjut Pak, apa? Nah, ini ada dua slide ya, memahami yang sahih, yang fasid, dan yang batal. Ya. Nah, yang batal itu mungkin rukun syaratnya terpenuhi, tapi dia melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas yang ataupun haram, misalnya pabrik dia memakai akad syariah lalu menggunakan uangnya untuk dagang narkoba, ya, itu aktivitas yang dilarang. Gharar, maisir, itu di buku-buku disebut maghrib ya, maisir, gharar, dan riba, ya, itu bisa menyebabkan fasadnya akad. Ya. Akad sudah terjadi, rukun dan syaratnya terpenuhi, tetapi dia melakukan elemen dan aktivitas yang haram. Oleh karena itu, kalau terjadi akad yang batal, itu nggak bisa dibetulkan, karena memang rukun syaratnya tak terpenuhi. Tapi kalau fasid itu masih bisa dibetulkan. Pada saat mana? Pada saat cacat sudah dihilangkan. Ya. Tapi kalau nggak bandel juga, tidak menghilangkan syarat aktivitas dan elemennya, narkoba atau minuman keras misalnya, maka itu akad-akad itu bisa dibatalkan. Oke, sementara itu dulu Pak Fajar.
sudah 1 jam. Tadi 45 menit ya? Iya, betul yang mulia. 50 menit lebih sedikit. 50 menit. Maaf ya. Jadi mundur Kita 5 boleh menit. diskusi, nanti kalau punya waktu yang cukup kita berpindah ke bagian kedua. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Fajar. Ya, terima kasih yang mulia atas pemaparan materi kepada kita semua, dan luar biasa. Ya, ada setidaknya saya mencatat ada 3 klaster besar yang telah dipaparkan oleh yang mulia. Yang pertama terkait dengan keuangan, landscape keuangan syariah, dan kita tentunya sepakat ketika kita sudah mengetahui bagaimana mapping landscape dari industri keuangan syariah ini, tentu kita bisa memahami mulai dari hulu sampai dengan hilir. Kemudian klaster yang kedua terkait dengan good corporate governance atau tata kelola syariah, dan yang ketiga tentang DPS, baik peran dan fungsinya. Ya, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, untuk sesi selanjutnya adalah sesi dialog interaktif, kita berdiskusi, dan sepertinya sudah banyak yang raise hand yang mulia.